warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Titania Alfani. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester dari mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Ibu Desi Aridawati, SK AKFSI. Baik, langsung saja kita ke materi. Baik, untuk materi kali ini adalah bukti audit. Definisi bukti audit: fakta yang diperoleh sebagai hasil pemeriksaan fisik, hitung ulang, penegasan pihak ketiga, pencocokan, pernyataan, pejabat, dan lain-lain. Fakta itu menjadi dasar yang layak untuk memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan atau auditing advice. Nah, apa itu bukti audit? Bukti audit atau audit evidence adalah segala informasi yang digunakan auditor untuk membuktikan apakah informasi yang diaudit sudah sesuai dengan kriteria tertentu. Memperoleh sejumlah bukti audit yang kualitas sangatlah penting untuk mencapai tujuan audit. Auditor memerlukan bukti audit sebelum melakukan proses audit untuk menghasilkan pelaporan audit yang kompeten. Bukti audit kompeten harus didapatkan lewat inspeksi, pengamatan, permintaan, keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan yang diaudit. Next, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor seputar kelayakan bukti audit, yaitu yang pertama, pertimbangan profesional atau professional judgments, yang berarti probabilitas seorang auditor untuk menemukan dan melaporkan penyelewengan dalam sistem akuntansi klien. Yang kedua, integritas manajemen atau manajemen integrity, yang berarti sikap kejujuran dari pihak manajemen perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan. Yang ketiga, kepemilikan publik versus terbatas, yang berarti suatu jenis perusahaan apakah termasuk jenis perusahaan terbuka atau perusahaan terbatas. Nah, yang keempat, kondisi keuangan atau financial condition, yang menunjukkan apakah perusahaan mendapat laba atau dalam kondisi merugi. Oke, next, selanjutnya ada kompetensi bukti audit. Kompetensi bukti audit. Kompetensi bukti audit ini berkaitan dengan sejauh mana bukti-bukti yang diperoleh dapat dipercaya. Jika bukti yang didapatkan adalah sangat kompeten, maka hal ini sangat membantu auditor untuk menemukan apakah laporan keuangan yang diperiksanya sudah disajikan dengan wajar. Oke, next, selanjutnya ada pertimbangan yang perlu dilakukan dalam pemeriksaan. Apakah bukti audit sudah kompeten bisa didasarkan kepada yang pertama, relevansi. Relevans atau bukti audit yang relevan haruslah sesuai jika digunakan untuk maksud tertentu. Yang dalam ini berarti harus berhubungan dengan tujuan auditor. Jika tujuan auditor adalah untuk menentukan keberadaan suatu persediaan, auditor bisa mendapatkan buktinya dengan melakukan observasi langsung pada persediaan tersebut. Nah, yang kedua, ada sumber perolehan atau search. Sumber informasi sangat berpengaruh pada kompetensi bukti audit. Oke, yang kedua, sumber perolehan atau search. Sumber informasi sangat berpengaruh pada kompetensi bukti audit. Sumber informasi yang dapat mempengaruhi kompetensi bukti audit adalah yang pertama, jika sumber informasi didapat dari sumber independen di luar perusahaan. Yang kedua, semakin efektif struktur pengendalian internal perusahaan, maka semakin besar jaminan yang diberikan atas kendalaan data akuntansi dan laporan keuangan. Nah, yang ketiga, pengetahuan auditor secara pribadi dan secara langsung dari pemeriksaan fisik, pengamatan, perhitungan, dan inspeksi lebih meyakinkan daripada informasi yang didapat secara tidak langsung. Untuk yang ketiga, ketepatan waktu atau timelines. Ketepatan waktu berhubungan dengan tanggal penggunaan bukti audit. Kriteria ini menjadi penting khususnya untuk memverifikasi aktiva lancar, hutang lancar, dan akun surplus defisit karena bisa mengecek apakah cut off sudah dilakukan dengan tepat. Nah, yang terakhir ada objektivitas. Bukti audit yang objektivitas dipandang lebih kompeten jika dibandingkan dengan bukti audit yang bersifat subjektif. Untuk menilai objektivitas bukti audit diperlukan juga penilaian atas kualifikasi personal yang memberikan bukti tersebut.
Next, selanjutnya ada jenis bukti audit. Jenis-jenis bukti audit terbagi menjadi 7. Yang pertama, pengujian fisik atau physical examination. Merupakan bukti yang diperoleh lewat pemeriksaan secara fisik atau lewat perhitungan oleh auditor terhadap harta perusahaan, misalnya uang tunai, surat berharga, atau barang persediaan. Yang kedua, konfirmasi. Merupakan bukti yang didapat lewat penegasan dari pihak ketiga sebagai jawaban atas permintaan informasi yang berkaitan dengan asersi manajemen dan tujuan audit. Umumnya, auditor lebih memilih konfirmasi tertulis karena mudah direview oleh supervisor audit dan memberikan dukungan keandalan. Nah, yang ketiga, merupakan dokumentasi merupakan pemeriksaan atau penyelidikan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien guna mendukung informasi yang telah tersaji. Dokumentasi ini digunakan secara luas sebagai bukti audit karena biayanya yang relatif rendah dan pada banyak kesempatan menjadi satu-satunya bukti audit yang tersedia dan layak. Nah, dokumen dapat dibedakan menjadi 2, yaitu dokumen internal, yaitu dokumen yang dibuat dan digunakan di dalam perusahaan klien dan disimpan serta tidak diberikan kepada pihak luar, seperti misalnya pelanggan atau penjual. Contohnya seperti kopi faktur penjualan, absensi karyawan, dan laporan penerimaan persediaan. Nah, yang kedua ada dokumen eksternal, yaitu dokumen yang dipegang seseorang di luar perusahaan klien yang merupakan pihak yang bersangkutan atau tersangkut transaksi tetapi ada pada klien atau dapat segera diperoleh. Contohnya seperti faktur penjualan, wasteful, bayar yang dibatalkan, dan polis asuransi. Nah, yang keempat ada prosedur analitis. Dengan cara menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya tampak wajar, misalnya seperti auditor melakukan perbandingan total beban gaji dengan jumlah tenaga kerja yang menunjukkan apakah ada pembayaran gaji yang tidak semestinya. Nah, yang kelima ada wawancara dengan klien. Merupakan upaya untuk memperoleh informasi secara lisan ataupun tertulis dari klien yang menjadi bukti respon atas pertanyaan dari auditor. Yang keenam ada perhitungan ulang. Merupakan pengujian atas keakuratan hasil perhitungan klien. Nah, yang terakhir ada observasi, merupakan penggunaan alat indera untuk menilai aktivitas klien, misalnya seperti auditor melakukan kunjungan ke lokasi pabrik untuk mengamati proses produksi. Oke, selanjutnya ada prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor. Yang pertama ada inspeksi, merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik tertentu. Yang kedua ada pengamatan atau observation. Pengamatan atau observasi merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, yang ketiga ada permintaan keterangan atau inquiry, dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan dan bukti dokumenter. Nah, yang keempat ada konfirmasi, memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas. Nah, yang kelima ada penelusuran atau tracking. Contoh prosedur penelusuran yang dilakukan oleh auditor ini adalah pemeriksaan terhadap transaksi penjualan yang dimulai oleh auditor dengan memeriksa informasi dalam surat order dari customer. Diusut kemudian dengan informasi yang berkaitan dalam surat order penjualan, laporan pengiriman barang, faktur penjualan, jurnal penjualan, dan akun piutang usaha. Yang keenam ada pemeriksaan dokumen pendukung atau voking. Tujuannya untuk memperoleh bukti audit mengenai kebenaran perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi. Yang ketujuh ada perhitungan atau counting, meliputi 1. Perhitungan fisik terhadap sumber daya berwujud seperti kas atau sediaan di tangan. 2. Pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut tercetak. Nah, yang ke-8 ada scanning, merupakan review secara cepat terhadap dokumen, catatan, dan daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam. Yang ke-9 ada pelaksanaan ulang atau report forming,
merupakan pengulangan aktivitas yang dilaksanakan oleh klien. Yang ke-10 ada teknik audit berbantuan komputer atau computer assisted audit techniques. Bila mana catatan akuntansi klien diselenggarakan dalam media elektronik, auditor perlu menggunakan computer assisted audit technique. Selanjutnya ada bukti audit terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Data akuntansi ada buku jurnal, buku besar dan buku pembantu, ada buku pedoman akuntansi dan ada memorandum dan catatan tidak resmi dan lain-lain. Untuk informasi penguatnya ada dokumen seperti cek, faktur, notulen rapat, dan surat kontrak. Ada juga konfirmasi dan pernyataan tertulis dari pihak yang mengetahui. Selanjutnya ada informasi dari hasil wawancara dan informasi lain. Selanjutnya ada bukti audit yang kompeten dan memadai. Cukup atau tidaknya bukti audit dipengaruhi oleh faktor berikut. Yang pertama ada faktor materialitis atau risiko. Rekening yang material atau lebih banyak, rekening yang diduga ada salah saji banyak, perlu bukti yang lebih banyak. Yang kedua ada faktor-faktor ekonomis seperti batasan biaya. Yang ketiga ada ukuran dan karakteristik populasi, seperti semakin besar populasi maka semakin banyak sampling. Nah, yang keempat ada kompetensi bukti, seperti keandalan data akuntansi berhubungan langsung dengan efektivitas pengendalian intern, atau faktor yang mempengaruhi kompetensi relevansi, seperti bukti harus berkaitan dengan tujuan audit dan sumber. Seperti semakin independen narasumber, semakin baik sistem pengendalian intern, semakin baik juga. Nah, dan hasil dari inspeksi fisik, pengamatan, perhitungan, dan lain-lain yang dilakukan oleh auditor sendiri, maka semakin kompeten. Nah, selanjutnya ada ketepatan waktu, semakin dekat atau pada tanggal neraca, maka semakin tepat. Objektivitas narasumber dari luar perusahaan akan semakin objektif. Dasar yang memadai seperti bukti kurang kompeten, ada faktor-faktor kompetensi, bukti lebih kompeten. Untuk bukti kurang kompeten ada relevan secara tidak langsung, dokumen intern perusahaan, pengendalian intern tidak memuaskan, pengetahuan tidak langsung, bukti bisa diterapkan pada data lain selain pada data pertanggal neraca, dan yang terakhir ada subjektif. Nah, faktor-faktor kompetensi sendiri ada relevansi, sumber, ketepatan waktu, dan objektivitas. Nah, untuk bukti lebih kompeten, ada relevan secara langsung, sumber dari luar perusahaan dan independen, pengendalian intern memuaskan, pengetahuan langsung, bukti bisa diterapkan pada tanggal neraca, dan yang terakhir ada objektif. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis informasi penguat. Yang pertama ada bukti analitis, meliputi perbandingan antara dua periode berjalan pada perusahaan klien. Perbandingan ini digunakan untuk inferensi mengenai kewajaran asersi-asersi LK. Yang kedua ada bukti dokumen, meliputi berbagi dokumen sumber baik yang dibuat oleh pihak luar maupun intern perusahaan. Yang ketiga ada konfirmasi, merupakan jawaban langsung tertulis dari pihak ketiga yang dinilai mengetahui atas permintaan untuk memberikan informasi yang sesungguhnya. Contoh konfirmasi, hal yang dikonfirmasi ada kas di bank, responnya dari bank, piutang dagang, responditnya ada di masing-masing debitur, persediaan yang disimpan di gudang luar, responditnya dari pemilik atau manajer gudang sewaan. Persediaan dalam rangka konsinyasi ada di pihak yang dititip dalam rangka konsinyasi. Utang dagang dan utang wesel ada di kreditur atau pemberi pinjaman. Ada utang obligasi ada di wali amanat obligasi. Ada termin sewa guna ada di pihak yang menyewakan. Ada jumlah lembar modal saham ada di register saham, dan yang terakhir jumlah pertanggungan asuransi ada di perusahaan asuransi. Yang keempat ada pernyataan tertulis. Nah, pernyataan yang ditandatangani oleh orang yang bertanggung jawab mengenai satu atau beberapa asuransi manajemen. Perbedaan dengan konfirmasi yaitu yang pertama, pernyataan tertulis dapat dibuat oleh pihak intern maupun ekstern perusahaan. Yang kedua, ada pernyataan tertulis berisi informasi subjektif yang kadangkala tidak berisi informasi faktual.
Nah, yang kelima ada bukti perhitungan, berasal dari perhitungan kembali yang dilakukan oleh auditor untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan klien. Contohnya seperti verifikasi jurnal, buku besar, dan daftar pendukung. Yang keenam ada bukti lisan, seperti berbagai jawaban lisan atas semua pertanyaan yang diajukan kepada pejabat atau karyawan perusahaan atau pihak lainnya. Yang ketujuh ada bukti fisik, yaitu bukti yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik atau inspeksi atas aktiva berwujud. Nah, yang kedelapan atau terakhir ada bukti elektronik, yaitu menyangkut semua informasi yang dihasilkan atau diperoleh dengan peralatan elektronik yang digunakan auditor untuk merumuskan satu pendapat mengenai suatu asersi. Next, yang terakhir ada situasi audit yang mengandung resiko besar. Yang pertama ada pengendalian intern yang lemah, yang kedua kondisi keuangan yang tidak sehat, yang ketiga ada manajemen yang tidak dapat dipercaya, yang keempat penggantian auditor, yang kelima perubahan tarif atau peraturan pajak atas laba, yang keenam ada usaha yang bersifat spekulatif, yang ketujuh transaksi perusahaan yang kompleks. Baik, itulah tadi hasil presentasi ujian tengah semester dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata atau penjabaran materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.